simpan di dalam tas. Ya, jangan sampai tercecer. Oke, kita mau kebaktian kan? Ya, Oke. Halo yang di rumah. Yang di rumah juga udah siap kan ya buat ikut ibadah hari ini. Kita boleh lihat di situ ya, langsung ya. Karena kameranya di situ iya. ya. Coba kita lihat namanya di sini. Hai, yang baru datang silakan duduk di kursi depan. Mungkin yang kecil-kecil yang merasa kecil, kelas yang kecil boleh duduk yang di depan ya kalau masih ada kursi kosong ya. Nah, ini udah kelihatan hai, yang di rumah. Oh iya. Hai, apa kabar? Wah, udah ceria loh. Iya, udah semuanya udah fresh semuanya ya. Udah cantik nih. Udah apa ya? Udah mandi kan yang di rumah yang di Bungur? Udah? Sudah. Good. Yuk. Kita masih menunggu mungkin sekitar 1 menit lagi ya. Kita mulai ya? Oh, langsung aja langsung. Yang di rumah udah siap belum? Kasih jempolnya, ayo kasih jempol. Yang di rumah kasih jempol. Jadi lo tahu kalian udah siap memuji Tuhan. Yang di sini di sini juga kasih jempol, cuma nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma langsung doang. Ya. Oke, kita mau kebaktian. Ini hari apa sih langsung? Hari Minggu. Aduh, kirain kalian lupa yang di rumah yang di Bungur. Yuk, yang Mas baru datang silakan duduk di depan. Yang koko atau cicinya yang merasa lebih tinggi ya, mungkin boleh bergeser ke belakang ya, biar dede-dedenya biar kelihatan. Yuk, kita mau mulai ya langsung ini ya. Kita mau mulai satu lagu dulu. Ya, oke. Kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Berdiri yuk semuanya. Bangkit berdiri. Di rumah juga ya bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Berdiri. Oke. Yuk, yang di Bungur juga ya. Yang di standby yuk, semua pada bangun semuanya. Yuk bangun, berdiri kita mau nyanyi pujian dulu. Pokoknya Cici semuanya berdiri, boleh? Halo. Halo, yuk semuanya berdiri, nggak ada yang duduk. Kita mau olahraga, kita mau gerak. Yuk, tasnya ditaruh aja di kursi. Hari ini kurasa bahagia, benar nggak bahagia yang di rumah? Benar. Kalau benar senyum dong, meskipun yang di sini pakai teman masker ya. Kita tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Lebih kencang suaranya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng sendiri aja. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya, yang di rumah juga tunjuk dedeknya. Sahabatku, saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Ya kaget ya. Langsung juga kaget. Oke. Masih tetap berdiri, belum duduk. Yang di rumah juga ya. Yuk kita mau berdoa. Yuk semuanya sikap berdoa yang hormat buat Tuhan. Nggak ada yang gandengan. Yang di rumah juga nggak ada yang bercanda ya. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya. Sudah. Yuk yang baru datang boleh ngisi tempat duduknya. Tolong Lause. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang nengok kiri kanan ya. Yuk, kita mau berdoa. Sama satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak di surga. Terima kasih untuk hari ini kami semua boleh berkumpul, baik yang ada di GKI Bungur maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Bapak, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, mulut kami untuk memuji nama-Mu dengan baik. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, memimpin ibadah ini dari pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Tolong juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju Bungur ataupun mau online di Zoom, Bapak pimpin setiap mereka untuk boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Semua ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Amin. Kita menyanyi lagu kedua ya. Iya, betul. Tetap bagi berdiri ya. Bagi berdiri. Yang di rumah nggak boleh duduk ya. Semuanya ya. berdiri. Yuk, nggak boleh bercanda nih yang di rumah. Yuk, siap berdiri. Siapa lagi sih yang di rumah ya? Langsung. Yuk, yang di rumah tuh berdiri ya. Berdiri ya. Siap. Oke, kita mau lagu yang kedua. Langsung Dedi. Nah, ini lagu apa ya? Mari bergembira, Tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk di tempat. Stop dulu. Ini kan lagunya cepet ya. Jadi kalian tuh cepet, bergembira, tapi nggak boleh cari yang lain. Jadi duduk di tempat ya. Kita ubah. Ya teman-teman di rumah juga ya. Ubah nih. Kata-katanya nggak usah ubah. Ya. Di bagian akhirnya tuh kan biasanya cari yang lain. Nah, enggak. Kita nggak cari yang lain, kita tapi duduk di tempat. Oke? Yang di rumah juga ya. Bisa? Oh, Bisa dong pasti. Siap? Semuanya. Yang di belakang siap nggak? Koko Cici, oke. Kasih jempol ya. Jempol di atas. Suaranya yang kenceng ya, langsung gak kedengeran nih dari depan. Dari tadi suaranya kedengeran ya. Iya, betul. Di rumah yang kenceng juga. Iya. Siap? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk di tempat lagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk di tempat, duduk dulu. Oke, duduk. Udah pada capek belum ini? Udah capek belum? Oh, duduknya ada yang begini, ada yang begini, pokoknya duduk. Boleh duduk. Boleh duduk. Masih kuat berdiri? Masih, berarti kita Kalau gitu, apa kabar lagi? apa kabar lagi? Lanjut lagi. Lanjut lagi. Apa kabar yang di rumah? Gitu. Yang di rumah berdiri lagi. Yo. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan. Kedipkan matamu. Goyang ke kiri. Goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Duduk di tempat. Ya. Oh, masih berdiri. Masih pada semangat langsung buat muji Tuhan langsung. Oke. Masih semangat? Masih. Yang di rumah masih semangat Di rumah? semuanya. Hai, yang di rumah semangat? Ya, semangat kasih jempol lagi mana? Kasih jempol. Jempolnya mana yang di rumah? Masih semangat langsung. Oke, kita mau nyanyi lagu yang ketiga ya. Iya, kita mau Masih lanjut berdiri ujian kan? kita. Masih berdiri. Ya. Ayo, semua pengen berdiri. Yang di rumah berdiri, yang di Bungur berdiri. Yuk. Ayo Koko Cici Dede. Kita mau nyanyi Pekerja Kristus. Lama-lama cari-cari
setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi. Lebih kencang lagi, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Tuhanku luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladanya. Hanya semata aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Aku dipakai olehnya, melayani Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladanya. Hanya semata aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, masih kuat berdiri? Mungkin ada dengerin ya. Ada Mungkin ada teman-teman yang di rumah sama yang di rumah ya. Ada mau memuji Tuhan ya. kan nih? Ada yang memuji Tuhan. Boleh pada duduk dulu Duduk. semuanya. Boleh duduk ya. Adik-adik yang manis. Duduk cantik-cantik ya. Iya Duduk. dong. Cantik ganteng-ganteng juga. Ganteng. Yang di rumah yang mau sumbang lagu, mau memberikan puji-pujian? Raise hand. Ayo. Yuk yang di rumah ada Ayo, yang di mau rumah. memuji Tuhan? Di rumah. Belum ada nih. Mungkin masih malu-malu. Udah, Coba kita yang di kasih gereja sini, dulu. yang di bubut. Langsung banyak nih. Trainer dulu kayak Oke, langsung Rena, ya. yang baik juga. Silakan. Rena lagunya apa? Jangan serta. Oh, nanti ya yang di rumah tuh udah ada yang raise hand. Oke. Kita dengerin Rena ya. Udah maju kita kasih apresiasi, kita kasih apa ya? Ya, kenang-kenangan dikit ya. Oke, nah dulu yang di rumah Gantian ya, yang di rumah. yang di rumah. Tadi siapa ya? Luis TKA. Boleh Luis di unmute dulu biar Luis, kedengaran di-unmute. suaranya. Kita dengerin yang di rumah yuk. Iya. Setampil di sini. Nah itu, Medi. Nah, kita lihat Luis. Luis lagunya apa Luis? Sukacita. Nggak kedengeran. Kasih sukacita. Luis mau nyanyi lagu apa? Buah roh. Oke, buah roh. Oke, buah roh. Silakan Mas Dedi. Kak. Suaranya kedengar lagi Luis.
Elsa? Elsa siapa? Oh, Cici, Sharon ya? Cici gede. Kayaknya yang depan dulu deh Elsa ya. Yang kacamata siapa namanya? Ayo, sini siapa namanya? Ah, Elsa. Lupa. Maju ke depan. Yuk kita dengerin ya teman-teman yang di rumah ya. Kauri ya? Iya, Kauri Elsa. Lagunya apa? Lagu apa? Oh, Jalan Serta Yesus. Jalan Serta Yesus Elsa. Yang kencang ya, sorry. Maju. Ya, teman-teman di rumah bisa lihat juga. Jalan Serta Yesus. Boleh Elsa pinjemin ya? Sekali lagi ya, ulang ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan tersuka, jangan terluka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, Thank you. silakan duduk. Mau lagi Elsa atau? Lagi deh, yang di rumah sekali lagi ya. Boleh? Mau Boleh, yang siapa di nih rumah. Elsa? Abigail ya? Abigail ya. Oh, tadi dapat itu ya. Bisa. Oke. Oke, Abigail lagunya apa? I love you, Jesus. I love you Jesus, Elsa Dedi. Suaranya kenceng ya, Bi. I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart, talk about deep down, deep down in my heart. Oke, Abigail. Gimana, Elsa? Kesempatan lagi? Cukup waktunya. Cukup nggak waktunya? Oh cukup. Oke. Udah. Nanti kita sambung lagi di kelas masing-masing ya. Iya, Kalau mau bisa. nyanyi lagi ya. Nanti pas bisa kelas, oke? Kita mau nyanyi lagu baru nih. Oh ya, latihan dulu. Latihan lagu dulu. baru. Nah, latihan dulu. Kita mau nyanyi lagu Sal. Sal itu adalah Sal Pola Alkitab Hiburan yang akan diadakan tanggal 3 Juli minggu depan. Nanti 3 Juli. Masing-masing. Kita nyanyi lagi ya. Kita mesti pelajarin Kita bareng-bareng ya. pelajari, jadi nanti pasalnya udah hafal. Oke? Semuanya makin berdiri yuk. Satu kali lagu. Pakai gerakan ya. Yuk, semuanya berdiri. Semua di rumah juga berdiri ya. Hey, hey, hey. Aku dan kamu adalah murid Kristus. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mari bertumbuh dan jadi terang dunia. Pararapam, 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 pam, pam. Aku mau jadi murid Kristus yang setia, bertumbuh di dalam firman-Nya, mengabarkan Injil-Nya, dan jadi terang dunia, bercahaya pancarkan kasih Allah. Roh Kudus tolong aku jadi anak yang taat, supaya hidupku jadi kesaksian dan memuliakan Bapa yang bertata di sorga, bertumbuh dan bercahaya. Yes. Grow and shine with Jesus. Yes. Grow and shine with Jesus. Para Yeay! Jadi doang kencang ya. Sekali lagi ya. Maklum 8 baru
Baru kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama ya. Dan di rumah juga ya. Hey, 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 hey. Aku dan kamu adalah murid Kristus. Hey, 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 hey. Mari bertumbuh dan jadi terang dunia. Para pam pam, para rapam, para rapam pam pam. Aku mau jadi murid Kristus yang setia, bertumbuh di dalam firman-Nya, mengabarkan Injil-Nya, dan jadi terang dunia, bercahaya pancarkan kasih Allah. Roh Kudus tolong aku jadi anak yang taat, supaya hidupku jadi kesaksian dan memuliakan Bapa yang bertata di sorga, tumbuh dan bercahaya. Grow and shine with Jesus. Yes, yes, yes. Grow and shine with Jesus. Yes, yes, yes. Grow and shine with Jesus. Para papa. Yeay! Gitu. Gitu doang ya kencang ya. Silakan duduk. Boleh, nanti kita belajar lagi Kita ya. belajar lagi bareng-bareng depan kita belajar lagi ya yang di rumah juga nih. Jadi lama-lama hafal. Ya. Ya, nanti Laksa akan share ke kelas masing-masing ya. Iya, Ini yang buat belajar nih ya, di buat rumah. belajar di Jadi rumah minggu ya. depan kita bisa nyanyi bareng-bareng Hmm. lagi. Oke, kita mau masuk dalam persembahan yang Iya, kitchen ya. Yuk, dipersiapkan uang persembahan yang tadi udah dibawa dari rumah, Ya. yang udah dikasih mama papa ya. Semua udah pegang Nanti amplop Laksa akan persembahannya. bantuin ya. Yang di rumah juga nanti boleh dikumpulkan pada Iya. saat datang ke Bungur ya, Nanti kitchen pas ya. kumpul udah datang ke Bungur baru dimasukin ke kantong persembahannya. Atau juga bisa ditransfer nih. ditransfer Lewat ke rekening di rekening. gereja. Minta Di tolong ke papi Bungur mami atau ya. Papi Makalang Putra ya. Iya, betul. Minta tolong mama papanya transferin. Oke? Semua udah pegang amplop. Udah amplopnya udah dipegang masing-masing ya. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat apa minta amplopnya ke Lause yang di depan. Boleh, Lause dibantu. Tolong bantu Lause. Oke. Udah? Yuk. Lo susui yang di belakang itu ada ketinggalan lo susui. Yang di rumah siap-siap kita mau bernyanyi ya. Oke, kita mau menyanyi lagu Aku Bawa Aku Berikan. Yuk, yang di rumah kita bernyanyi ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Sekali lagi. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada
berdiri. Yuk, semangat dong. Kita mau Oh, udah semua? Oh, belum. Tunggu ya. Bentar ya. Yang di rumah udah siap-siap ya. Kita berdiri semuanya yuk. Nggak ada yang duduk yang di rumah. Halo adik-adik. Adik-adik yang di rumah. Berdiri ya. Kita semua berdiri mau berdoa. Oke, yuk langsung kita mau berdoa ya. Udah semua kan ya? Udah semua? Oke, kalau gitu kita tutup matanya, lipat tangannya. Tutup mata, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang telah berikan kepada kami setiap hari. Ini Tuhan ada sedikit persembahan dari kami, semoga persembahan ini dapat memperbesar kerajaan saja kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, boleh duduk dulu. Kita mau dengerin pengumuman sedikit. Ya, ada sedikit sebentar aja ya. dulu sebentar Bentar ya. Adik-adik yang di rumah juga kita dengerin pengumuman dulu ya dari Lasuter. Mengenai di atas ya Lause. Ini dia. Judulnya apa sih? Judulnya adalah Grow and Shine with Jesus. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi. Iya, betul. Ada apa sih? Jadi itu di hari Sabtu tanggal 2 Juli dan Minggu tanggal 3 Juli itu ada acara di sekolah minggu kita. Ada acara sekolah Alkitab liburan. Yeay. Nah, adik-adik Harus daftar ya, ada daftar ya. Ya, betul, ada pendaftarannya. Pendaftarannya maksimum pendaftarannya minggu depan terakhir dan dimulai acara ini untuk kelas 2, dari kelas 2 sampai kelas 7. Kelas 7 untuk SMP. Ya, kelas 2 sampai kelas 7 yang bisa ikutan acara SAL di tanggal 2 Juli dan tanggal 3 Juli. Oke, adik-adik jangan lupa Harus daftar ya, harus daftar kalau sama masing-masing atau ke situ boleh tuh. Ada linknya tuh ya. Dilihat di layar ya. Buat adik-adik yang di rumah juga boleh tuh dilihat di pendaftarannya. Jadi bisa langsung didaftar nih habis ibadah sekolah minggu ini ya. Yang perlu jadi poinnya gini ya, sejak tanggal 3 Juli itu hari Minggu. Ya. Itu acaranya onsite loh. Ya. Jadi nggak ada acara Zoom ya, nggak ada hybrid ya, ya. Jadi mulai tanggal 3 Juli itu kita udah semuanya ibadahnya di gereja ya, di gereja ya. Jadi udah nggak ada lagi nih Zoom lagi. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang masih ibadahnya di rumah, yuk kita ke gereja yuk bareng-bareng. Kita bareng-bareng teman-teman ya. Kalau selesainya juga kita ibadah bareng-bareng di gereja. Jadi ingat loh, tanggal 3 mulai 3 Juli udah nggak ada Zoom-Zooman. Iya. Semuanya ada di di gereja kita ya. Oke. Mungkin ada pengumuman lagi? Ada pengumuman lagi selesai? Kalau nggak ada, oke, berarti kita bisa kelas ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan yang ada di kelas kecil boleh. Oke. Yang di Zoom, halo, namanya diganti ya. Kelas berapa? Jadi langsungnya bisa tahu kalian kelas kecil atau kelas besar. Iya. Ya. Jadi jangan salah masuk kelas. Iya. Jadi ini kayak contohnya nih ada Aldrich kelas berapa, kelas kecil atau Brian kelas besar. Ada Ayuan Aicia itu kelas berapa ya? Aicia. Itu kelas kecil. Oh, kelas kecil Aicia. Nanti boleh diganti namanya jadi biar membantu langsungnya buat bercampur. Christopher juga. Oh, ada Christopher kelas besar, ada Denzel. Yuk yang buat silakan kelas sampai kelas A sampai kelas 2 boleh ikut kelas Beatrice mana? Silakan. Yuk adik-adik yang kelas TKO sampai kelas 2 ikutin kelas Beatrice tuh yang baju kita. Kelas 3 sampai kelas 7 tetap di sini. Ya, adik-adik yang di Zoom jangan lupa dikasih nama kelasnya ya. Kelas berapa, jadi langsungnya bisa langsung pindahin kalian ke kelas sesuai dengan kelasnya. Nah, buat cici-cici yang mau boleh nih maju ke depan sekarang biar kelihatan. Yuk, cici, koko yang ini depan masih kosong nih, masih 4 kursi, silakan.
Selamat pagi semuanya. Yang semangat kalau lause-lausenya. Selamat pagi semuanya. Oke, karena lause harus di sini, karena kalau lause di sana nanti yang teman-teman di rumah nggak kelihatan. Jadi lause minta yang 3 baris ini diisi dulu deh. Ya, kemudian yang belakang boleh dimaju lagi ke depan. Ya, oke. Ya, oke, thank you. Terima kasih semuanya. Oke, kita sebelumnya mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Teman-teman yang di Zoom juga kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan sehingga kami boleh datang ke sekolah minggu secara langsung dan kami boleh menyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami mengerti firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan Tuhan menyampaikan kepada kami secara pribadi lepas pribadi apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan tolong kami Tuhan, gangguan-gangguan yang mengganggu kami, konsentrasi kami, biarlah kami boleh hanya mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Langsung mau tanya, minggu lalu kan kalian juga udah dengerin cerita. Siapa yang minggu lalu datang ke gereja? Ups, banyak juga ya. Oke, kalau gitu langsung mau tanya. Siapa di sini yang tahu minggu lalu kita cerita tentang siapa? Tokoh utamanya siapa? Yes? Abraham, oke. Nah, langsung mau tanya, kalau Abraham itu punya saudara. Ada yang tahu nggak saudaranya namanya siapa? Brian? Lot. Ya, itu keponakannya. Kalau saudaranya, benar-benar saudaranya, ada yang tahu? Oke, nanti hari ini kita mau cari tahu ya, siapa sih saudaranya Abraham itu. Kemudian, nah ini harus penting nih. Ini pasti penting banget dan kalian pasti tahu. Cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan ya. Siapa yang tahu nama anaknya Abraham? Yes, benar, pintar banget. Cuma sayangnya nggak dapat hadiah. Karena, kenapa nggak dapat hadiah? Karena Lause punya hadiah yang lebih spesial. Sorry, teman-teman yang ada di Zoom nggak dapat hadiah ini, nggak dapat kesempatan ini. Makanya minggu depan datang ke gereja, ya. Oke, Lause punya ini. Siapa yang di sini yang mau? Oke, boleh duduk dulu sebentar lagi. Lause mau tanya. Lause mau lihat yang paling excited, yang paling senang, yang paling bergairah untuk mendapatkan hadiah ini. Siapa yang mau? Wah, yang pakai baju merah nih. Lause lupa. Namanya siapa? Udah lama nggak ketemu. Clarissa. Clarissa, boleh maju ke depan. Biar teman-teman yang di Zoom juga lihat. Wah, Clarissa. Clarissa kelas berapa? Kelas 4. Oke. Ada supporternya. Oke, Clarissa mau hadiah ini? Mau banget atau mau aja? Mau. Mau banget. Oke, kalau gitu kita kasih ya. Kita kasih. Ini hadiah buat Clarissa, kita kasih tepuk tangan. Tapi maksudku kalau hadiahnya kita nggak tahu ya. Jadi boleh dibuka hadiahnya apa, Clarissa? Jeng jeng. Jeng 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 jeng. Satu yang kecil tetapi apa ya? Apa ya? Ada yang bisa tebak hadiahnya apa? Kertas? Apa? Apa kecil? Ular kecil. Ya astaga, langsung ditangkap polisi. Kin, apa Kin? Gak ada hadiah. Lause tidak berbohong, pasti ada hadiahnya. Udah tahu hadiahnya apa? Boleh dikeluarkan hadiahnya apa? Yeay! Apaan tuh? Karet. Aduh, maaf ya Clarissa, tapi Lause yang sangat baik hati dan tidak sombong. Ya. Jadi Lause akan menawarkan kepada Clarissa hadiah yang berikutnya. Jadi nggak usah khawatir Clarissa. Lause itu nggak jahat kok. Lause kasih ini ya. Maaf ya tadi ya Clarissa, salah masukin, bukan karet. Karetnya boleh di sini. Oke, boleh silakan dibuka. Belum Clarissa. Boleh dibuka hadiahnya apa?
Kita kasih buah. Apa tuh? Dompet. Bukan. Ada yang tahu? Clarissa pernah makan ini nggak? Oh, nggak pernah. Kasih lihat kamera. Apaan nih? Momogi. Ya ampun, Clarissa nggak pernah coba ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu enak sih. Clarissa kira-kira suka nggak kalau dikasih ini? Suka. Ih, anak baik. Tapi Lause lebih baik lagi karena Lause tahu kalau makan ini tenggorokan bisa sakit. Jadi ganti ya Clarissa. Nggak usah ini deh. Lause ganti. Lause ganti. Kasih. Wah, Lause sampai lupa nih hadiahnya apa. Wah, ini ya. Ini pada tahu dong kalau udah pernah ini. Ini mah keren punya nih. Paris Bucket. Cuy. Maaf ya Clarissa, ini nggak jadi. Ini hadiahnya. Jangan dibuka dulu. Ini Lause nggak mau deh. Kira-kira mau lihat hadiahnya Clarissa apa? Oke, boleh dibuka Clarissa. Pasti kali ini keren punya. Coba Clarissa kasih lihat teman-temannya. Apa tuh? Aduh, Lause lupa. Katanya kalau masih belum gede, belum boleh minum kopi ya. Aduh, maaf deh. Ada minum kopi. Moga-moga orang tuanya bertobat ya. Maaf ya Clarissa, nggak jadi. Ini pasti keren. Ya nggak? Kotaknya aja keren kan? Pasti keren dong. Makasih Clarissa, ini salah satu ambil. Ganti ya. Mau lihat hasilnya apa? Udah kecewa. Oke. Udah kecewa. Teman-teman mau lihat nggak? Clarissa mau lihat hadiahnya? Oke. Kita buka. Ini pasti keren. Ini pasti keren. Clarissa nggak bisa menyembunyikan wajahnya. Pasti lihat teman-teman. Ini kenapa yang pada teriak seneng? Itu pasti di rumahnya nggak boleh makan Indomie. Dilarang sama mamanya. Tapi kayaknya kalau Clarissa udah terlalu sering makan Indomie, ya. Ya bukannya iya. Jadi Lause tuker ya. Ini nggak guna lah ya. Lause tuker. Wow, the best. Mau tahu hadiahnya apa? Oke, boleh dibuka Clarissa. Jeng. Boleh kasih lihat teman-temannya. Wow. Sepatu. Tapi rasanya ini kayaknya nggak pernah ketemu ya. Jasuke, masa biskuit rasa jasuke, jagung Shisuke, pasti aneh punya nih. Ini pasti aneh. Aduh, jangan deh, nggak usah ya. Nggak usah tahu, Clarissa nggak suka. Jadi nggak usah kasih yang paling the best aja buat Clarissa. Ini dia. Bukan beng-beng, sorry ya. Bukan beng-beng. Apa ini bacanya? Coklat Delphi Treasure. Wow, nih kasih lihat. The best kan? The best dong. Clarissa udah puas dengan hadiah ini? Sudah puas katanya. Tetapi ini kesempatan terakhir. Ya, kesempatan terakhir. Lause kasih pilihan. Clarissa mau tetap pegang ini yang the best, yang katanya Clarissa the best, atau ini brongkosan, kantong plastik hitam, nggak tahu isinya apa, mungkin aja sampah, mungkin aja apa, tetapi Clarissa baru bisa buka ini tahun depan. Nah, jadi kalau Clarissa mau yang ini, Clarissa nanti pulang sekolah minggu boleh makan, boleh menikmati dengan teman-teman. Tapi kalau Clarissa mau ini, meskipun kita nggak tahu nih isinya apa, bisa aja isinya celana pendek, atau mungkin isinya apa gitu. Tapi Clarissa baru boleh bukanya tahun depan. Clarissa mau pilih ini yang udah jelas atau ini yang belum jelas. Jangan mempengaruhi. Ini kan keputusannya Clarissa. Kira-kira Clarissa mau pilih yang mana?
Yang ini. Wah, oke. Kalau begitu, ini buat Clarissa. Tapi Lause kasih kesempatan terakhir. Karena Lause sayang sama Clarissa. Lause tahu Clarissa pasti suka ini. Apalagi rasanya itu cookies and cream. Ini pasti the best. Ini udah pasti the best. Sedangkan ini nggak tahu ini apaan. Nggak tahu apaan. Dan boleh bukanya tahun depan loh. Jadi nggak boleh loh hari ini juga dibuka, nggak boleh tahun depan. Clarissa mau pilih ini atau ini? Yang ini. Oke, terima kasih Clarissa, anak yang baik. Ini boleh buat Clarissa tapi nggak boleh kecewa. Nanti jangan tahun depan. Ini berarti sekarang tanggal berapa? 12 Juni 2022. Berarti 12 Juni 2023 jangan datang sama Lawson nangis-nangis ya. Oke. Ya, terima kasih. Ini boleh dipegang, jangan dibuka dulu. Terima kasih. Oke. Silakan duduk. Haleluya. Nggak boleh dibuka ya. Ingat-ingat tidak boleh dibuka. Ya, jangan dibuka, jangan ngintip juga. Dan janjinya itu harus ditepati. Oke. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, Lause tadi udah tanya ya, siapa nama anak dari Abraham? Ishak. Nah, kira-kira kalian udah tahu kan kejadian apa yang terjadi dengan Ishak kan? Ishak itu mau diapain ya? Mau dikorbankan sama papanya ya, tapi nggak jadi. Bener nggak minggu lalu cerita itu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Ishak, kehidupannya seperti apa. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada waktu itu papanya bingung karena Ishak ini udah dewasa, bertambah semakin dewasa, dan biasa kalau udah dewasa mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Harus menikah ya, supaya punya anak. Kenapa Ishak harus punya anak? Ini pasti papanya ngerokok ya. Jadi kalau kasihan sekali ya, kalau besar itu bukan untuk merokok, bukan, tapi untuk bertambah besar, bertambah besar. Apalagi Abraham ingat janjinya Tuhan. Apa janjinya? Bahwa Abraham akan diberikan keturunan yang banyak. Ishak ini udah kawin, udah menikah, Ishak ini udah bertumbuh dewasa tapi belum punya istri. Dan Abraham ingat bahwa Ishak itu nggak boleh menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi akhirnya Abraham menyuruh hambanya yang namanya Eliezer untuk pergi pulang ke kampung halamannya si Abraham. Dia bilang sama Eliezer, Eliezer cari, boleh next ya, boleh slide-nya ya, Sob. Cari calon istri, bukan, next lagi, ya. Boleh cari calon istri untuk anak saya, untuk Ishak. Dan kemudian Eliezer pergi dan dia bertemu dengan Ribka, yaitu cucu dari Nahor. Nah, ini dia, catat ya. Nahor itu siapa? Saudaranya Abraham, ya, saudara Abraham namanya Nahor. Kemudian dia bertemu dengan Ribka, seorang yang kenal Tuhan, dan kemudian Eliezer bilang, aduh ini bagus sekali untuk dijadikan istri dari Ishak. Akhirnya Eliezer membawa Ribka itu pulang menemui Abraham dan kemudian menjadikan Ribka itu sebagai istri dari siapa? Ishak. Ya, dia kemudian pulang. Nah, setelah itu mereka menikah. Kemudian Ishak menikah dengan Ribka dan kemudian mereka menunggu sampai 20 tahun. Kok dia belum dikaruniakan anak? Dia belum punya anak. Aduh, gimana nih? Dia ingat lagi janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan diberikan keturunan yang banyak. Ya, sudah terjadi dengan Ishak. Tetapi masalahnya Ishak belum punya anak. 20 tahun. Dan akhirnya kemudian yang terjadi apa? Mereka terus berdoa meminta kepada Tuhan supaya diberikan seorang anak. Wah, Tuhan dengar janjinya dan Tuhan mendengar doa mereka. Dan akhirnya betul, setelah 20 tahun menikah, Ribka berhamil dan dia punya anak, dan kali ini anaknya nggak cuma satu. Tetapi ketika Ribka berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang bahwa di dalam kandunganmu itu akan ada 2 anak. Wih, bukan 1, tapi 2. Terus dia bilang Tuhan juga berfirman kepada Ribka bahwa nanti anak yang kecil itu justru akan menjadi kepala daripada anak yang besar. Itu sudah Tuhan janjikan kepada Ribka. Dan kemudian betul, lahirlah 2 orang anak, yang satu, kamu lihat tuh, merah ya,
rambutnya merah. Betul. Anaknya lahir rambutnya merah dan kemudian berbulu. Sehingga dinamakan Esau. Kemudian yang kedua, yang lahir yang kedua, itu dia ketika dia lahir, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Dia pegangin tumitnya si Esau. Jadi tumitnya Esau dia pegangin, dia kayak nggak mau dilepasin gitu. Dia pegang tumitnya Esau dan dia keluar. Oleh karena itu anak yang kedua ini dinamakan, si adik ini dinamakan Yakub, yang artinya memegang tumit atau juga bisa dikatakan artinya penipu. Kok bisa ya namanya penipu? Nanti kita lihat selanjutnya. Mereka bertambah besar, ya. Esau dan Yakub bertambah besar. Ada dua hal yang berbeda. Ini meskipun anak kembar, tapi berbeda. Berbedanya kenapa? Karena si Esau ini demennya berburu. Di sini ada yang suka hunting nggak? Main game hunting? Main game? Atau di sini ada yang sukanya outdoor? Kalau di rumah bosen, senangnya outdoor. Oke, ada ya. Nah, Esau itu kayak gitu. Dia nggak senang di rumah. Dia senangnya pergi keluar, pergi berburu. Nah, itu kamu lihat, dia pegang panah ya. Dia pergi berburu, dia tangkap binatang-binatang. Ya. Kemudian kalau Yakub gimana? Kalau Yakub itu demennya di rumah. Di rumah demennya nemenin mama, bukan main game ya, bukan main game. Tapi Yakub ini dia demen di rumah membantu mamanya. Bantu mamanya butuh apa, dia perlu apa, dia lakukan itu. Dan kemudian kalau Esau itu senang berburu, makanya papanya senang. Papanya senang karena apa? Karena papanya senang untuk menikmati hasil buruannya Esau. Ya, jadi itu yang terjadi. Si mama sayang sama Yakub, si papa sayang sama Esau. Kemudian kita lihat ya yang terjadi apa. Next slide. Nah, satu kali Yakub itu masak. Kalian kalau ini pernah dengar? Ketika dipakai maskernya sayang. Maskernya dipakai. Ya, jangan lepas masker ya. Dia masak sesuatu yang ketika Esau pulang dari berburu, dia dari jauh-jauh nih, dia udah mikir gini. Oh, ada bau-bau yang enak nih. Saya pulang dari berburu capek. Lari cari sini, cari binatang buruan ke sini ke situ. Aduh, saya capek banget nih. Rasanya kayaknya udah pengen mati aja karena begitu capeknya saya. Terus dia cium ini ada sesuatu bau yang sangat enak sekali. Terus dia samperin. Oh, ternyata dia lihat Yakub itu lagi masak. Masak satu hal yang dia suka. Yaitu apa? Sup kacang merah. Ada yang doyan kacang merah nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, kamu suka ya? Berarti kamu sama kayak Esau sukanya. Esau juga bilang, aduh ini dari kejauhan ini wanginya luar biasa, wangi banget. Sampai ketika dia lihat tuh ya, mupengnya tuh muka si Esau. Aduh, enak banget nih kayaknya. Terus Esau bilang, ya kup. Mau dong. Mau apa kata Yakub? Mau itu kacang merah. Aduh, kata Yakub, enak aja. Orang saya yang masak, masa kamu yang makan? Aduh, tapi gimana ya? Tapi aku lapar banget nih, aku mau. Kata si Esau bilang gitu. Terus si Yakub ini. Oh, ketika dia lagi ngaduk sop kacang merah itu, Yakub ingat sesuatu. Ada sesuatu yang dimiliki oleh Esau yang tidak dimiliki oleh saya. Kira-kira apa ya? Ternyata Yakub ingat bahwa Esau itu punya yang namanya hak kesulungan. Hak sebagai anak sulung. Siapa di sini yang anak sulung? Yang anak paling besar? Cukup banyak ya yang anak paling besar ya. Ya. Sebagai anak paling besar pada zaman itu, maka dia akan mewarisi hal yang lebih banyak daripada papanya dibandingin anak kedua atau anak ketiga. Jadi dia mewarisi bisa setengah atau 2 kali lipat dari papanya punya. Tapi bukan hanya itu. Yang Yakub inginkan bukan hanya harta, tetapi dengan punya hak kesulungan berarti keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Ishak itu akan jadi kepunyaannya Yakub. Yakub tahu ini jauh lebih penting dan ini yang Esau punya yang saya nggak punya.
Sehingga kemudian si Yakub bilang, Esau, mau ya kacang merah aku? Si Esau tambah, aduh, wangi banget sih, wangi banget, katanya gitu kan. Oke, kata Yakub, oke, kalau kamu mau, aku akan kasih 1 mangkok sup kacang merah ini. Tapi hak kesulungan yang kamu punya harus kamu berikan kepada saya. Kira-kira kalau kamu jadi Esau, kalian pikirinnya apa? Mau kasih atau enggak? Enggak ya. Tapi Esau mikir gini. Aduh, boro-boro aku pikirin itu kekayaan bapakku, pikirin ini, pikirin itu. Yang penting sekarang perut aku tuh lapar dan aku tuh bentar lagi juga mati nih kalau nggak makan. Padahal bener nggak sih Esau bentar lagi mati? Enggak lah, gitu ya. Tapi dia ngerasa bahwa sup kacang merah itu lebih menggoda dan lebih berharga daripada hak kesulungan yang Tuhan kasih kepada Esau. Sehingga kemudian si Esau bilang, ambil sono, nggak penting hak kesulunganku. Kasih aku sup kacang merah. Yakub bilang, ini bener ya? Janji ya? Iya, aduh berisik kamu katanya gitu. Bener ya? Janji ya hak kesulunganmu buat aku? Iya. Akhirnya dikasihlah sup kacang merah itu buat Esau dan hak kesulungan Esau itu diberikan kepada Yakub. Waktu berjalan terus ya. Waktu berjalan terus kemudian pada satu masa itu di daerah di Kanaan, di tempat Yakub, Esau, Abraham, Ishak dan kemudian juga yang lain itu hidup, itu terjadi kemarau. Ya, kemarau terjadi di sana. Next slide. Terjadi kemarau. Next lagi. Dan kemudian Ishak akhirnya membawa keluarganya untuk mencari daerah baru. Ya, kita ingat ya, kalau zaman itu orang-orang pada zaman itu mereka hidupnya nomaden. Tahu nggak nomaden itu apa? Betul, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia pindah-pindah. Akhirnya dia pergi. Akhirnya waktu itu Ishak memikirkan kayaknya lebih baik saya ke daerah Mesir deh. Jadi Mesir itu kan pasti tanahnya baik, berlimpah dan segala macam. Saya mau ke Mesir aja. Akhirnya dia bawa keluarganya, rombongannya itu pindah ke Mesir. Tetapi ternyata Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan ke Mesir. Ya, Ishak taat atau tidak? Ishak taat. Ishak tidak pergi ke Mesir, dia pergi ke satu tempat. Next also. Kemudian di situ ke satu tempat itu dia pergi ke namanya lembah Gerar. Dan dia mulai membangun sumur di sana. Sumur buat apa? Buat mata air. Kalau mau hidup yang penting yang pertama itu perlu air, ya. Dia bangun sumur di sana. Kemudian ternyata ketika dia sedang bangun di sana, orang-orang yang ada di Gerar marah-marah. Marah-marah dalam artian apa? Padahal itu orang Gerar udah lama tinggal di situ dan mereka nggak usaha untuk bangun sumur. Yang bangun sumur itu Ishak dan anak buahnya, karyawan-karyawannya. Orang-orang Gerar bilang, sorry ya, kamu kan pendatang di sini. Jangan macam-macam, ini sumur kita punya. Jadi, you memang bangun, you memang gali, tapi sumur ini punya saya. Kalian kalau jadi Ishak marah apa enggak? Marah, iya kan? Tapi Ishak enggak loh. Ishak bilang sama pegawai-pegawainya, nggak apa-apa, nggak usah marah, biarin aja. Kita bangun sumur yang lain. Wah, luar biasa ya Ishak. Ishak seorang yang tidak mau punya konflik dengan orang lain. Dia bilang biarin aja, kita bangun sumur yang lain. Akhirnya Tuhan memberikan kepada dia, kamu kebelet banget gak mau pipis, sayang? Kalau oke, kamu doang, yang lain tidak ada yang ke toilet lagi ya. Kamu aja yang ke toilet. Nanti tunggu yang lain ke toiletnya kalau lo sudah selesai cerita. Kamu boleh ke toilet sekarang. Oke, ya? Gak ada yang selanjutnya ya. Oke. Nah, lanjutnya. Kemudian akhirnya mereka bangun satu sumur yang namanya sumur Rehobot. Dan sumur Rehobot ini mengalirkan air yang begitu banyak dan mereka tinggal di satu daerah yang namanya Beersheba. Nah, perjalanan berlanjut, akhirnya Ishak pun menjadi tua. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia tidak akan lama hidup di dunia. Ya kan? Itu lihat tuh. Udah berjenggotnya putih, matanya udah mulai nutup, gak bisa melihat lagi dengan jelas. Matanya hampir buta. Dia gak bisa tahu yang di depan dia tuh siapa.
Dan dia ingat bahwa dia harus memberkati anak sulungnya untuk melanjutkan kehidupan dia. Mengambil alih sebagai kepala keluarga. Dan dia tahu, dia ngerasanya apa? Dia tahu bahwa berarti dia harus memberkati Esau untuk menjadi pewaris tahtanya dia atau pewaris keturunannya dia. Akhirnya dia panggil Esau. Esau, kamu kesini, papa udah tua, papa udah sebentar lagi mungkin akan mati, papa akan kembali kepada pencipta papa, dan papa mau memberkati engkau sebagai pewaris, sebagai yang punya hak kesulungan. Ya, jadi engkau pergi, kamu pergi berburu, cari binatang yang paling bagus, dan kemudian kamu masakkan binatang hasil buruanmu itu kepada papa, dan nanti papa akan makan. Setelah papa makan, papa akan memberkati kamu. Dia lagi dengar, ternyata ada Ribka dengar. Ribka dengar apa yang sedang terjadi. Kemudian Ribka ini kan sayangnya sama siapa tadi ya? Ribka sayangnya sama Yakub. Kemudian Ribka bilang sama Yakub, sini. Papa kamu itu udah nyuruh Esau untuk dia cari buruan dan dia mau berkati Esau untuk menjadi pemilik hak kesulungan. Aduh, Yakub, kamu harus melakukan ini cepet-cepet sebelum Esau melakukannya. Yakub bilang, aduh mah, gimana ya mah? Memang sih Esau itu udah menjanjikan hak kesulungannya punya aku. Tapi kan aku ini beda sama Esau. Kalau aku samperin papa, meskipun papa udah nggak bisa lihat, tapi aku tuh nggak punya bulu mah. Kalau Esau tuh punya bulu. Kalau papa pegang, dia pasti tahu bahwa itu Yakub, bukannya Esau. Ribka bilang gini, aduh tenang aja, mama punya rencana. Sekarang yang penting ya, mama itu akan lihatnya ke sini, lausnya di sini bukan di sana. Ya, nanti mama akan masakin masakan yang papa kamu suka. Jadi kamu nanti tinggal bawa ini kepada papa kamu dan kemudian papamu akan memberkati kamu. Waduh. Akhirnya si Yakub meskipun dengan takut, gemetar gitu ya, dia bingung fungsi bagaimana. Tapi dia ikutin apa kata mamanya. Ribka kemudian dia kasih. Kalian lihat ya, next yang sebelumnya. Ya, Ribka itu kasih bulu. Bulu itu ke bahu dan kemudian ke tangannya Yakub. Supaya apa? Supaya waktu papanya pegang, papanya tahu bahwa oh ini ada bulunya nih, kayaknya bener ini Esau deh gitu ya. Jadi kemudian akhirnya ketika makanan itu sudah tersedia, ya, kemudian Yakub pergi kepada papanya. Dia nggak berani bersuara, ya, tapi dia bilang kalau saya nggak bersuara dari mana papa saya tahu bahwa saya datang. Akhirnya dia bilang, papa, ayahku, ini aku datang membawa makanan kesukaan. Si Ishak nggak bisa lihat kan? Dia bilang, Ishak bilang gini, kalau dari suaranya, ini suaranya Yakub. Akhirnya Ishak pegang, kena bulu yang dipakai sama Ribka. Kemudian Ishak bilang, tapi kalau saya pegang, ini Esau. Dia bilang gitu. Mulai ragu dia. Dia makan. Waduh, makanannya enak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian Ishak memberkati Yakub. Memberkati Yakub dan memberikan hak kesulungan yang seharusnya dimiliki oleh Esau itu menurut Ishak ya, itu adalah hak kepunyaannya Esau, dia berikan kepada Yakub. Yakub senang. Dia udah punya hak kesulungannya Esau. Aduh, yang terjadi apa adik-adik? Yang terjadi berikutnya Esau pulang dia masak, dia samperin kepada papanya dan bilang, papa ini aku bawa makanan aku yang paling enak, ini aku sudah berikan kepada papa nikmati, dan sekarang berkati aku menjadi si pewarisnya papa. Esau bilang, lah tadi yang barusan siapa? Ada apa pak? Kata Esau, loh aku sudah memberkati dan memberikan hak kesulungan itu kepada orang yang tadi itu.
Kemudian Esau ingat, ini pasti kerjaan dari adiknya Yakub. Dan kemudian dia juga ingat bahwa apa? Bahwa Esau pernah menganggap remeh hak kesulungan itu dan menukarkannya dengan dengan semangkuk sop kacang merah. Kemudian Esau menjadi sedih, dia nangis, dia bilang, "Papa, kenapa begitu? Boleh nggak Papa berikan kepada saya hak kesulungan itu?" Tapi Ishak bilang, "Tidak bisa. Karena hak kesulungan itu hanya dapat sekali aku berikan kepada orang. Dan yang mendapatkannya adalah Yakub." Adik-adik, di sini Lause mau kasih tahu ya. Sebenarnya ada yang ingat nggak tadi? Waktu Ribka berdoa kepada Tuhan dan dia sedang hamil, Tuhan sudah pernah berfirman kepada Ribka. Apa firman-Nya? Ingat nggak tadi? Betul. Bahwa yang menjadi pemimpin itu justru anak yang paling muda. Padahal Tuhan sudah berfirman itu. Tetapi Ishak ngerasa gak gitu deh harusnya. Kan menurut kebiasaan itu yang jadi punya hak kesulungan itu, yang berkuasa itu pasti yang anak paling besar dong. Gak gitu harusnya. Terus Ribka, dia padahal tahu bahwa Allah itu sudah berfirman kepada dia. Tapi dia ngerasa gak ini loh, gak percaya diri. Dia gak percaya diri, aduh ini kalau aku gak bertindak nih, kalau aku gak bertindak, bisa-bisa nih Yakub gak dapet nih janjinya Tuhan. Jadi Ribka merasa, aku harus berusaha. Bagaimana caranya supaya aku mewujudkan hal itu. Apakah itu sesuatu hal yang baik? Kurang baik, tidak baik teman-teman. Karena kita percaya sesuatu yang sudah difirmankan oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Ingat ya, kalian ingat lagi. Apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Boleh ngomong sekarang satu dengan yang lainnya. Apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Bilang ke teman yang satu di kiri dan kanan. Bilang, apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Ya. Wah, langsung nggak denger nih. Ayo coba lagi. Kasih tahu yang lain. Apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Teman-teman yang di Zoom juga bilang, apa yang akan difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, apa yang sudah difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Next, langsung. Terus gimana dong caranya? Kita mau percayanya sama janji Tuhan tuh gimana? Hanya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Apa yang pertama? Kita baca semuanya 1, 2, 3. Yang pertama apa? Percaya. Kita percaya sama janji Tuhan. Tadi kita cuma ngomong bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Kita harus percaya bahwa memang demikianlah adanya, ya. Percaya adalah sesuatu hal yang mudah dikatakan, tetapi sulit dilakukan. Benar nggak? Sesuatu yang gampang dilakukan, tetapi sulit untuk sesuatu yang gampang dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena itu percaya itu perlu iman, ya. Sekarang Lause tanya sama kalian. Kalau misalnya di depan kalian nih, sekarang nih kalian menghadapi ini di depan ini nih, itu ada jurang yang dalam. Jangan bayangin jurangnya kayak got ya, yang cuma ya kalau saya lompat juga nggak apa-apa itu mah. Tapi ini jurangnya dalam banget. Kemudian dibilang, kamu kalau mau nyebrang situ, cuma ada satu cara, yaitu harus lewatin tali nih. Tali dan berjalan di atas tali. Untuk lewati jurang itu. Kebayang ya? Ayo kalian anak-anak muda harus berimajinasi ya. Jadi makanya harus berimajinasi ya. Kalian bayangin sekarang di depan kalian itu ada jurang yang sangat dalam. Kalau kalian jatuh, udah pasti mati deh. Udah nggak mungkin cuma cacat, patah tulang tuh nggak mungkin. Mati. Dan katanya kalau lewat untuk nyebrangin itu cuma bisa lewat satu tali. Tapi masalahnya kita nggak mungkin bisa lewat nih. Karena kita nggak punya keahlian itu.
Ya kan? Kita lewat selangkah, 2 langkah jatuh, mati juga. Tapi kemudian di situ disediakan ada 2 orang. Yang pertama, orang pertama itu adalah orang yang teman kalian. Jadi atau yang umurnya sama kalian deh. Yang kalian tahu dia juga nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan apa-apa untuk nyebrangin. Satu lagi itu adalah seseorang yang ahli berjalan di atas tali, pegang rekor dunia, dan dia bisa jalan di atas tali dengan nyaman, dengan aman, dan bisa bolak-balik selamat. Rekornya itu nggak akan pernah jatuh. Kalau menurut kalian mau lebih pilih yang mana? Nyebrang sama teman kita atau sama ahli? Kalian cuma bisa lewatin kalau digendong doang. Kalian mau lewat sama yang mana? Kok dua-duanya nggak bisa, cuma boleh pilih satu. Mau digendong sama teman kita atau mau digendong sama si ahli ini? Ini yang lagi ditanyain kitanya mau nyebrang ke sana. Cuma ada 2 pilihan, digendong sama teman kita atau digendong sama si ahli yang jago nyebrang ini. Yes, kita pasti pilih ahli. Kenapa? Karena kita yakin bahwa si ahli itu pasti bisa nyebrangin kita dengan selamat. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada si ahli tukang nyebrang jurang itu. Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, dan dia bisa melakukan segala sesuatunya. Karena itu kita harus percaya dengan Tuhan yang memberikan janjinya kepada kita. Ya, itu percaya. Yang kedua apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Taat. Kita harus taat. Kita harus taat. Ketaatan apa yang bisa kita terima atau kita bisa contohkan? Satu-satunya ketaatan yang bisa kita contohkan yaitu ketaatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia taat ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk turun ke dalam dunia, diutus oleh Tuhan untuk turun ke dalam dunia. Untuk apa? Dia turun ke dalam dunia untuk mati buat Lause dan buat kalian. Tuhan Yesus menerima itu. Dia taat terhadap perintah Tuhan. Dia mau taat untuk datang ke dunia dan mati buat kita. Supaya kita yang harusnya terima hukuman diselamatkan. Selanjutnya, Lause. Next. Adik-adik, nanti minggu depan, Lause yang berikutnya akan cerita bagaimana Yakub yang kemudian akhirnya dia lari dari papanya, dari Esau terutama. Dia lari, kemudian dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan dia diubahkan oleh Tuhan. Next. Nanti Lause nggak akan cerita itu minggu depan ya. Kemudian tapi bagaimana dengan kita? Ya, kadang-kadang kita itu sulit untuk terima janjinya Tuhan. Lause nggak tahu nih, sekarang kalian udah masa pandeminya, udah hampir lewat, mudah-mudahan kalian sudah kembali lagi ke sekolah, ya kan? Sudah onsite sekolah kan? Udah offline sekolah. Ya, udah offline sekolah. Kemudian kita nggak tahu nih, saya punya masa depan saya tuh nanti kayak apa ya Lause? Saya udah nggak ada bayangan deh, ke depan hidup saya tuh kayak gimana? Saya tuh kemudian juga mungkin ada di antara kalian yang bilang, aduh Lause, saya 2 tahun di rumah itu menyiksa sekali. Karena mama itu cerewet, marah-marah terus. Saya melakukan ini salah, saya melakukan itu salah. Gak cuma mama, papa juga, oma juga, opa juga. Semuanya kerjaannya cuma ngomelin saya. Kalian punya perasaan kayak gitu. Dan kemudian kamu juga bilang, aku capek nih kayak begini. Aku capek, aku mesti gimana ya? Mama papa tuh gak pernah ngerti saya. Mama papa tuh gak pernah ngerti saya. Kemudian kalian juga akan bilang, udah deh, saya kayaknya kok nggak percaya ya sama janji Tuhan. Tuhan itu janjikan bahwa setiap anak-anaknya itu akan ada di dalam pimpinan kasihnya dekapan Tuhan. Tapi saya nggak percaya. Kenapa? Karena mama papa saya terlalu berisik, terlalu marah-marah terus, terlalu apa. Saya nggak percaya ada orang yang mengasihi saya. Saya nggak percaya mama papa yang katanya wakil dari Tuhan itu mengasihi saya. Saya nggak percaya.
Tidak ada orang yang mengasihi saya. Kita harus ingat tadi, kita bilang, janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Kemudian, yang harus kita lakukan, kita harus percaya dan taat. Meskipun kelihatannya sekarang jadi sesuatu yang nggak mungkin. Kita tuh sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin deh nanti tuh hidup saya di depannya tuh akan baik-baik aja. Masa saya harus hidup kayak gini terus? Main game nggak boleh. Kemudian melakukan ini diomelin, melakukan itu diomelin. Kayaknya, aduh, saya nggak percaya ada orang yang mengasihi saya. Tapi kita harus ingat dan percaya dan kita yakin bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah mengatur hidup kalian itu ke depannya seperti apa. Tuhan sudah mengatur dan Tuhan sudah memberikan kepada kalian keluarga yang terbaik, papa mama yang terbaik. Ya, tinggal kalian bagaimana kalian menjalani hidup kalian sehari lepas hari. Apakah kalian sudah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus? Kalau kalian sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, bukan ketemu Tuhan Yesus dalam artian gini ya, hai Ken, ini Tuhan Yesus, bukan kayak gitu. Tuhan Yesus itu ketemu dengan kita melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui sekolah minggu, melalui cerita Alkitab, melalui Zoom yang kalian lakukan dulu waktu kita online. Tuhan Yesus bertemu di situ. Ketika kalian baca Alkitab, di situ Tuhan Yesus sedang bertemu dengan kalian. Kalau kalian sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu cirinya, nggak usah kasih tahu. Dan kalian boleh berpikir-pikir ya. Kalian berpikir-pikir. Kira-kira saya sudah ketemu Tuhan Yesus atau belum? Kalau kalian sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, berarti hidup kalian berubah. Bukan berarti jadi transformer, berubah. Jadi manusia superhero, berubah. Bukan. Tapi dari anak yang tadinya bukan marah-marah. Kalau mama ngomong satu patah kata, kalian ngomong beribu kata. Kalau papa ngomong 2 kata, kalian ngomong beribu kata. Kalian tahu, firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena itu kalian tahu, oke, saya nggak boleh kayak gitu ya. Saya nggak boleh lawan mama papa saya. Saya harus menghormati mama papa saya. Dan kalian berusaha untuk berubah meskipun mama papa ngomel terus. Kalian bilang, aku harus hormati ayahku dan ibuku. Aku harus hormati ayahku dan ibuku. Dan kalian nggak jadi seorang yang pemarah. Kalian nggak jadi seorang yang pemarah. Itu berarti kalian sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Satu ciri orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, kalian membenci apa yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan benci? Apa yang Tuhan benci? Dosa. Itu yang Tuhan benci. Jadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan membenci dosa. Apapun dosa itu, nyontek, berbohong, marah-marah, kemudian nggak turut sama mama papa, kita benci itu. Dan kita nantikan janji Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan. Tadi Clarissa sudah mengalami momen-momen di mana dikasih ini, ternyata kok nggak enak ya, dikasih ganti, kemudian ganti lagi sampai dikasih di satu yang terakhir tuh kayaknya paling baik daripada yang lain deh, ya kan? Coklat Delphi Treasure itu kayaknya dibandingin karet gelang itu buat apa ya kan? Ini kayaknya udah paling baik. Tetapi kemudian gak usah bersyukur karena Clarissa akhirnya memilih sesuatu yang belum kelihatan tuh bentuknya apa. Bisa aja isinya nggak bagus, ya kan? Bisa aja isinya lebih sampah daripada coklat itu. Kemudian juga dibilang, Lause tadi bilang, Clarissa baru kalau mau pilih ini baru boleh buka nanti tahun depan. Jadi siap-siap nih tahun depan itu apa? Tapi kayaknya Clarissa itu punya rasa percaya sama Lause, benar nggak? Percaya bahwa Lause nggak mungkin akan mengecewakan Clarissa. Karena itu sebagai bonusnya, Lause boleh mengizinkan Clarissa untuk membuka bungkusan itu. Boleh sini? Dan kita lihat hasilnya apa. Apakah hasilnya mengecewakan atau justru hasilnya lebih bagus daripada coklat Delphi tadi. Jangan dicetak dulu, tutup dulu. Ya, masih ditutup sini, maju ke depan. Kita lihat apakah hasilnya lebih baik atau lebih jelek. Pelan-pelan ya, Clarissa. Kita lihat apa hasilnya.
Kok kayaknya cuma plastik-plastik doang. Oke, boleh dibuka lagi. Waduh, ada bungkusan lagi ya. Apa ini kira-kira? Oke. Boleh dibuka? Boleh dibuka? Dibuka. Oke. Wah, kita lihat hasilnya apa? Sepatu. Buku. Makanan. Kita lihat ini apa? Wah. Apa ini? Dark chocolate sea salt caramel. Waduh. Coba bandingin sama yang tadi, Lawson. Yang tadi yang terakhir. Yang terakhir tadi Clarissa cuma dapatnya ini. Dikiranya ini udah paling best. Dikiranya cuma paling the best, isinya cuma 4. Tetapi ternyata karena Clarissa percaya sama Lawson tidak akan mencelakakan Clarissa. Clarissa itu dapat dark chocolate sea salt caramel, ini import lagi. Belinya di Amerika lagi ya. Isinya itu saking banyaknya sampai gak ditulis nih. Yang pasti jauh lebih banyak daripada 4. Gimana? Clarissa lebih suka ini atau lebih suka ini? Lebih suka ini. Terima kasih Clarissa, boleh dibawa pulang ya. Kasih tepuk tangan buat Clarissa. Sama seperti itulah ketika kita menantikan janji Tuhan. Ya adik-adik, janji Tuhan itu kelihatannya sesuatu yang kayaknya nggak kepikiran sama kita. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk terus setia, belajar, taat, dan hanya menunggu janji Tuhan saja di dalam kami menjalani hari-hari kami. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga semakin hari kami semakin membenci dosa, semakin hari kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan lihat next also ayat hafalan kita di dalam Yesaya 30 ayat 18. Kita baca dulu ya. 1, 2, 3. Yesaya 30 ayat 18b. 11. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, boleh buka bukunya. Tadi kita lihat lagi. Next also, next. Oh, balik ke pertama berarti. Yang pertama ya, jadi judul cerita kita hari ini Ishak memberkati Yakub. Bahan ceritanya dari Kejadian 24 sampai 27, 28 ayat 1 sampai 5 dan Ibrani 10 sampai 20. Ayat hafalannya nanti dibantu ya Lause. Yesaya 30 ayat 18b. Siapa yang ambil bukunya? Coba angkat tangannya tinggi. 1, sudah, 2, siapa lagi? Buku itu 2. Yo, buku. Bisa teman-teman ya? Boleh kita satu lembar pengaturan ini? Yes. Enggak ada. Kenapa Nggak ada bukunya, Osa? Oh, itu bagi dulu ya. Masa bagi ya. Nanti di rumah yang punya buku kosong ini ya, sambil lagi ya, lembar-lembarin ya. Ini Kalau bawa buku itu harus buku dari rumah. ini belum siapa namanya? Ini belum. Jangan lupa bawa tulis ya, teman ya. Kita ya, jujur ya. Dan bahan cerita ini ya. Siapa yang belum? Kamu mau makan nggak? Nggak juga. Berarti nggak boleh nggak bawa apa-apa. Bawa tulis, buku, oke? Alkitab jangan lupa. Jangan cuma mau minum doang. Ya? Siapa yang udah buka temannya? Aku punya. Ya, punya. Mau punya kan?
Langsung Nadia, itu di depan kayaknya banyak orang tua, boleh ditawarin saldo. Ya, oke, judulnya Ishak memberkati Yakub. Ayatnya atau bahan kita dari Kejadian 24 sampai 28. Itu aja biar kalian gampang. Kejadian 24 sampai Kejadian 28. Dan kemudian ditambahkan lagi di Ibrani 11 ayat 20. Kejadian 24 sampai 28 dan Ibrani 11 ayat 20. Oke, kalau sudah ayat hafalannya itu dari dari Yesaya 30 ayat 18b. Buka ayat Alkitabnya. Yesaya 30 ayat 18b, buka Alkitabnya. Cukup tulis Yesaya 30 ayat 18b. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah tema yang adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kejadian 24 sampai 28. 24 sampai 28. Ibrani 11 ayat 20. 11 ayat 20. Ayat hafalannya Yesaya 30 ayat 18b. Ayat hafalan Yesaya 30 ayat 18b. Apa yang kalian pelajari, inti pelajarannya silakan ditulis. Ya, Ibrani 11 ayat 20. Ibrani 11 ayat 20, bahan pelajaran ya. Kemudian ayat hafalannya Yesaya 30 ayat 18. Oke, selanjutnya serahkan kalau Yuli kembali. Untuk teman-teman yang di Zoom, langsung kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke lausenya masing-masing ya. Dan ditambahkan juga apa yang menjadi inti pelajaran yang kita bisa dapatkan hari ini. Bahan cerita Kejadian 24 sampai 28. Kejadian 24 sampai 28. Siapa ini? Dari tadi masa masih itu-itu aja? Berarti baru nulis. Tapi ada yang ngomong 24 ayat 28. Ya, 24 sampai 28 aja nggak apa-apa. Oke, langsung Yuli, silakan. Oke, sudah? Ayat hafalannya saya 30 ayat 18b. Yang di online udah dicatetin tuh ya, sama langsung tuh. Tinggal lihat di chatnya, yang di umur, di gereja, tinggal lihat di depan. Setelah selesai, foto kirim ke langsung kelas masing-masing. Jangan lupa inti pelajarannya pasti hari ini yang dari langsung share udah jelasin. Buat kita semua. Yuk. Sebelum kita akhiri, kalau kalian udah selesai, kita mau coba lagi satu lagi yang tadi ya. Lagu tema Sal, jadi kalian terbiasa. Mungkin ada yang mau nemenin langsung di depan, Rasa Nadia? Enggak ya? Bantuin suara aja ya. Langsung share juga bantuin suara ya. Udah? Kalau sudah, nanti bawa pulang. Kalau yang nggak bawa handphone, nanti fotonya di rumah. Oke? Masukin tas dulu kalau yang udah selesai. Bukunya, alat tulisnya boleh masukin tas. Ya.
Yang sudah, kertasnya yang tadi, yang nggak bawa buku, kertasnya disimpan, nanti dipindahin di buku di rumah. Oke? Minggu depan, nggak boleh bilang nggak bawa buku, lauser, nggak bawa alat tulis, nggak boleh. Bawa Alkitab enggak juga, tapi botol air dibawa. Ya, jadi bawa Alkitab, bawa buku, bawa alat tulis, otomatis bawa tas kan, dan bawa minuman. Oke? Sudah selesai? Yuk, semuanya dimasukin ke dalam tas yang sudah selesai. Yang di rumah sudah selesai? Halo, yang di rumah adik-adik? Sudah. Kita mau nyanyi lagu tema Sal yang tadi ya. Sudah selesai? Kita belum pulang nih, tasnya masih taruh dulu, nggak dipakai di ininya. Udah? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Nah, sabar. Di sini sih udah muncul tadi barusan. Hey-nya udah muncul. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Yang di Bungur, di GKI Bungur semuanya bangkit berdiri. Bagi yang sudah, yang belum nggak apa-apa. Masih tungguin. Yang di rumah juga, kalau sudah selesai, catatannya nanti difoto. Nanti setelah selesai ini, closer langsung tanda tangan ya. Jadi taruh dulu. Yuk, kita mau tutup dulu. Yuk. Oke, tuh yang di rumah udah siap loh. Yang di rumah udah standby nih, udah berdiri semuanya. Oke, semuanya berdiri. Nah, terus langsung. Nah, udah. Oke, ready yang di rumah? Kita mau nyanyi, kita tepuk tangan semuanya. Lagi, belum ready dia, belum ready. Yuk. Tepuk tangan. Siap-siap. Hey, 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 hey. Aku dan kamu adalah murid Kristus. Hey, 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 hey. Mari bertumbuh dan jadi terang dunia. Para pam pam, para pam pam, para pam 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 pam. Aku mau jadi murid Kristus yang setia. Suaranya. Bertumbuh di dalam firman-Nya, mengabarkan Injil-Nya, dan jadi terang dunia, bercahaya pancarkan kasih Allah. Roh Kudus tolong aku jadi anak yang taat, supaya hidupku jadi kesaksian dan memuliakan Bapa yang berkata di surga, bertumbuh dan bercahaya. Grow and shine with Jesus. Yes, yes, yes. Grow and shine with Jesus. Yes, yes, yes. Grow and shine with Jesus. Pam-pam-pam. Yeay. Nah, itu kita latihan. Minggu depan kita akan belajar gerakannya. Betul. Ya, jadi jangan lupa datang ke Bungur. Yang di rumah juga ya, kalau bisa harus datang ke Bungur karena 3 Juli kita sudah mulai konsep. Tidak ada hybrid dan tidak ada Zoom-Zooman lagi ya. Oke, kita mau tutup, semua tetap bangkit berdiri. Yuk, yuk halo. Halo adik-adik. Halo. Halo. Kita mau berdoa, yang di rumah juga ya. Yuk semua bangkit berdiri. Kita langsung sharing tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Adik-adik, halo. Langsung lihat dulu posisinya. Kalian sudah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, Tuhan sudah memimpin kami di dalam sekolah minggu, dan kiranya Tuhan boleh menolong, supaya apa yang sudah kami dapatkan melalui firman Tuhan pada hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, berkati kedua orang tua kami, berkati keluarga kami, berikan kesehatan kepada setiap kami, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat kepada Tuhan, dan boleh semakin hari semakin membenci dosa. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanda tangan dulu sini. Tanda tangan kelas Shirley ya. Yang di rumah, terima kasih ya. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa catatannya Bolpen dong. dipoto ya kalau kelas masing-masing. Bentar ya. Boleh ngantri. Oke.